Sejak krisis keuangan 2008, utang dunia terus meningkat dan sekarang jumlahnya sudah mencapai titik tertinggi. Per 2020, utang dunia mencapai 281 triliun dolar atau 335% dari PDB global. Jumlah ini pun diperkirakan akan terus meningkat. Kenapa dunia bisa punya utang dan utangnya ke siapa? Konsep uang memang kadang membingungkan. Kita semua mengerti konsep uang dalam tingkat individu, seperti gaji dari pekerjaan atau ngutang di warung. Tetapi, konsep utang dunia sedikit lebih rumit. Penjelasannya bisa dimulai dari utang negara yang jumlahnya berubah-ubah tergantung situasi anggaran. Ketika terjadi defisit anggaran, maka negara akan meminjam untuk menutupi defisit tersebut. Semakin besar dan lama defisitnya, semakin besar utangnya. Sebenarnya, negara berutang ke siapa sih? Pertama, negara bisa meminjam ke diri sendiri menggunakan surplus di satu kategori untuk menutupi defisit kategori lain. Sisanya, pemerintah berhutang pada publik dengan cara menerbitkan obligasi yang kemudian dijual dan menjadi penanda bahwa negara berhutang pada pembeli atau pemegang surat tersebut. Mereka akan menerima pembayaran kembali dengan bunga dalam jangka waktu yang disepakati. Selebihnya, pemerintah juga bisa meminjam dari lembaga internasional. Namun, utang dunia 281 triliun dolar tadi pun sebenarnya bukan cuma utang pemerintah negara-negara. Namun, juga mencakup hutang perusahaan swasta non-finansial, hutang perusahaan dan lembaga finansial, dan hutang individu rumah tangga. Sederhananya, utang dunia adalah jumlah seluruh utang milik siapapun di dunia ini, yang uangnya hanya pindah dari tangan ke tangan. Topik utang luar negeri sering menjadi pembahasan di Indonesia, terutama ketika laporan Bank Dunia menyatakan Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan utang luar negeri terbesar. Walaupun secara nominal benar, laporan ini hanya membandingkan Indonesia dengan negara berpendapatan kecil dan menengah, sedangkan Indonesia sebenarnya masuk ke dalam kelompok 20 negara dengan perekonomian terbesar. Dengan rasio utang luar negeri terhadap PDB sebesar 39,1%, Indonesia masih relatif aman dibanding banyak negara lain. Utang yang dihitung laporan ini juga bukan sepenuhnya milik pemerintah, tetapi juga utang luar negeri BUMN dan swasta. Dari sisi yang meminjamkan, RRT sampai sekarang merupakan kreditor terbesar dunia melalui pemerintah dan BUMN-nya. Beberapa tahun belakangan, RRT aktif memberikan pinjaman ke negara berkembang, khususnya yang sedang kesulitan mendanai proyek-proyek infrastruktur besar untuk pengembangan ekonominya. Sama seperti di Indonesia. Banyak yang sering bertanya seperti ini. Meski tidak salah, kalau level utang tetap stabil, sebenarnya banyak keuntungan yang bisa didapatkan, seperti menjadi opsi alternatif modal pembangunan. Biasanya, ketika negara memiliki banyak utang, investor akan khawatir mereka tidak dapat membayarnya kembali. Sulitnya, ketika yang gagal bayar adalah negara, pemberi pinjaman tidak bisa ke pengadilan manapun untuk menuntut. Mereka juga tidak bisa mengambil alih aset atau memaksa negara tersebut untuk membayar. Dan sudah banyak negara yang terus-terusan gagal bayar karena sudah memasuki krisis utang. Ketika negara gagal bayar hutang, keseluruhan perekonomian akan terpukul. Seperti Ghana yang tahun lalu menghabiskan uang 4 kali lipat lebih banyak untuk membayar hutang dibanding investasi ke pelayanan kesehatan. Ketika ini terjadi, negara tersebut akan dikenakan bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman masa depan karena investor sudah kehilangan kepercayaan. Di kebanyakan kasus, kerugian sepenuhnya bagi kreditor sebenarnya tidak mungkin, karena biasanya akan ada kompromi. Karena hampir seluruh negara di dunia tetap akan membutuhkan pinjaman di masa depan, kebanyakan akan tetap membayar sebagian utang agar tidak terputus sepenuhnya dari akses kredit. Terus, kenapa negara tidak mencetak uang saja untuk membayar utang? Karena inflasi. Peredaran uang yang melimpah akan menjatuhkan nilai uang tersebut dan menaikkan harga barang di pasar gila-gilaan. Seperti hyperinflation di Zimbabwe tahun 2008 yang terjadi karena pemerintahnya mencetak uang terus-menerus untuk membiayai pengeluaran negara. Tingkat inflasi optimal biasanya adalah 1-3%. Namun pada puncaknya, inflasi Zimbabwe mencapai 6,5 sekstilion %. Pada titik ini, harga yang seharusnya berlipat ganda setiap 23 tahun dengan inflasi 3% berlipat ganda setiap 24 jam.
Pemerintah Zimbabwe mencoba menyelesaikan masalah dengan mencetak lebih banyak uang dengan denominasi yang lebih tinggi sambil terus menghapus angka 0, menghargai ulang dolar Zimbabwe sampai 3 kali dengan 4 jenis mata uang berbeda. Membeli roti butuh uang segerobak dan ada uang kertas yang mencapai 100 triliun per lembar. Pemerintahnya sampai pernah membuat inflasi ilegal dan menangkap siapapun yang menaikkan harga. Tahun 2009, dolar Zimbabwe akhirnya ditinggalkan dan diganti dengan mata uang lainnya. Lalu, kenapa utang dunia ini tidak dihapus saja? Karena dikhawatirkan hal ini akan mendorong lebih banyak negara urusan mengambil pinjaman baru yang berlebihan. Karena berpikir nantinya utang mereka juga akan dihapus. Di sisi lain, biaya yang harus ditanggung untuk menghapus utang dunia juga berpotensi menghambat pembiayaan pembangunan negara berkembang karena akan mempengaruhi ketersediaan dana. Ujungnya, utang tetap harus dibayar. Dan jika negara terus menunda pembayarannya, selanjutnya lah yang akhirnya harus mewarisi.